Selain kerajaan Selaparang yang memiliki jangkauan kekuasaan relatif luas di Gumi Sasak, terdapat pula kerajaan Pejanggi. Di sisi lain, berdirinya kerajaan Pejanggi lebih disebabkan karena kerajaan Selaparang yang dianggap mampu mengayominya, ternyata tidak mampu menjalin hubungan yang harmonis dengan wilayah sekitar. Maka kerajaan Pejanggi pun melepaskan diri dari Selaparang. Berbeda dengan Selaparang yang merupakan daerah pesisir, maka Pejanggi merupakan kerajaan yang berada di wilayah pedalaman. Kerajaan Pejanggi yang terletak di daerah pedalaman memang cenderung statis, akan tetapi kondisinya lebih tenang dan penuh dengan kewibawaan. Daerah kekuasaan Pejanggi meliputi pantai barat sampai pantai timur Pulau Lombok, dari Blongas hingga Tanjung Ringgit. Berdirinya kerajaan Pejanggi bermula dengan menyepinya Dene Mas Putra Pengendengan Segara Katon ke daerah Rambitan. Beliau didampingi oleh putranya, Dene Mas Komala Sempopo, yang kemudian menurunkan raja-raja Pejanggi. Dari keturunan Dene Mas Komala Dewa Sempopo inilah, pada generasi kelima menurunkan Dene Mas Komala Sari. Kemudian Dene Mas Unda Putih pada generasi keenam, dan dilanjutkan oleh Dene Mas Bekembuta Intan Komalasari pada generasi ketujuh. Kakak Dene Mas Bekembuta Intan Komalasari yang bernama Pemban Mas Aji Komala dilantik sebagai Raja Muda dan mewakili Gowa di Sumbawa pada tanggal 30 November 1648 Masehi. Sejak itulah tercatat bahwa kerajaan Pejanggi mulai mengalami perkembangan. Kerajaan Pejanggi mengalami perkembangan yang semakin pesat setelah bertahtanya Pemban Mas Meraja Sakti. Beliau kawin dengan putri Raden Mas Pamekal atau Raja Selaparang bernama Putri Mas Sekar Kencana Mulia. Dewa Mas Pakel sebagai raja di Selaparang menyadari kekeliruannya selama ini yang terlalu banyak memperhatikan Sumbawa dan melupakan Pejanggi yang merupakan saudaranya. Selanjutnya, Raja Selaparang menyerahkan berbagai benda pusaka dalam ke Pejanggi yang merupakan pertanda bahwa Pejanggi menjadi penerus misi pemersatu di Gumi Sasak. Hal ini membuat Raja Muda Raja Mas Kertajagat yang merupakan pengganti selanjutnya di kerajaan Selaparang semakin tersinggung. Bergabungnya Arya Banjargetas membuat Pejanggi semakin kuat. Tetapi hal ini justru menyebabkan semakin renggangnya hubungan antara Selaparang dan Pejanggi. Kerajaan Pejanggi pun mempersatukan kerajaan-kerajaan kecil lainnya seperti Langko, Sokong, Bayan, Tempit, dan Pujut. Kerajaan lainnya dijadikan kedemungan dengan gelar kerajaan seperti Datu Langko, Datu Sokong, Datu Pujut, dan lain-lainnya. Sedangkan Raja Pejanggi sendiri memakai gelar yang sama dengan kerajaan Selaparang, yaitu Pemban. Semua itu juga merupakan hasil kepiawaian Arya Banjargetas dalam menjalankan tugas-tugasnya dalam peperangan. Ia pun mendapat gelar Tanirihan, yaitu Surenggrana dan Dipati Patinglanga. Secara bertahap, strategi-strategi yang digunakan oleh Arya Banjargetas adalah sebagai berikut. Melakukan konsolidasi ke dalam Pejanggi, mengisolir Selaparang dengan mendekati kerajaan-kerajaan keluarga Bayan, menggerogoti kerajaan Selaparang dengan menguasai wilayah seperti Kopang, Langko, Rarang, Suradadi, Masbagi, Dasan Lekong, Padamara, Pancor, Kelayu, dan Tanjung. Kalijaga, baru kemudian masuk ke Selaparang. Arya Banjargetas melakukan sebuah strategi konsolidasi dengan menyerahkan keris sebanyak 33 buah kepada Raja Pejanggi, lalu mengarak berkeliling dan menyerahkannya kepada para prakanggo untuk kemudian ditukar dengan keris pusaka masing-masing. Penukaran tersebut merupakan suatu bentuk kesetiaan dan loyalitas tunggal kepada Raja Pejanggi. Keberhasilan Arya Banjargetas melakukan berbagai gerakan tersebut langkah demi langkah disebut politik rerepe. Bila ditinjau dari segi kekuasaan, kerajaan Pejanggi sangat solid, akan tetapi langkah-langkah yang ditempuh oleh Arya Banjargetas dianggap merombak tatanan hubungan yang sudah merupakan budaya turun-menurun. Pada generasi ke-9,
tahta dilanjutkan oleh Pomban Mas Komalakusuma. Nampaknya beliau lebih banyak berperan sebagai seorang ayah yang baik ketimbang seorang raja yang mampu membawa Pejanggi menjadi kerajaan yang maju. Pomban Mas Komalakusuma memang banyak memperingatkan putranya yaitu Meraja Kusuma atas ancaman Selaparang karena terlalu kagum dan terpesona dengan Patih Arya Sudarsana yang datang membawa 33 keris sebagai tanda setia dan siap mengabdi untuk kebesaran Pejanggi. Pomban Mas Meraja Kusuma berhasrat melamar putri dari kerajaan Kentawang. Proses melamar Putri Kentawang tersebut dipercayakan kepada Arya Banjargetas. Melihat kecantikan Putri Kentawang, Arya Banjargetas ternyata juga memiliki keinginan yang mendalam untuk mempersuntingnya. Oleh karena itu, Arya Banjargetas melaporkan bahwa Putri Kentawang tidak cocok bersanding dengan raja. Laporan tersebut ditanggapi positif, sehingga Putri Kentawang diserahkan kepada Arya Banjargetas. Setelah terjadi perkawinan Arya Banjargetas dengan Putri Kentawang, Raja Pejanggi sempat melihat Putri Kentawang. Ternyata ia sangat tertarik, kagum dan jatuh cinta. Untuk mendapatkan Putri Kentawang, Pomban Mas Meraja Kusuma mengutus Arya Banjargetas menjalankan sebuah misi. Dengan kepergian Arya Banjargetas, hampir saja Raja Pejanggi menodai Putri Kentawang. Sepulang dari menjalankan misi, kejadian tersebut dilaporkan Putri Kentawang kepada suaminya, Arya Banjargetas. Mendengar hal tersebut, Arya Banjargetas marah besar. Kemudian berkembang menjadi perselisihan dan pemberontakan pada tahun 1692 Masehi. Dalam pemberontakan tersebut, Arya Banjargetas meminta bantuan kerajaan Karangasem Bali, sehingga Pejanggi dapat dikalahkan. Raja Pejanggi ditawan dan diasingkan, kemudian meninggal dunia di ujung Karangasem. Sedangkan para bangsawan banyak yang melarikan diri ke Sumbawa. Penyerangan Karangasem bukan hanya ke Pejanggi, tetapi terus dilanjutkan ke Kerajaan Parwa, Sokong, Langko, dan Bayan. Semua kerajaan menyerah tanpa perlawanan yang berarti. Setelah anak agung Karangasem bersekutu dengan Arya Banjargetas, satu persatu kedemungan selombok digempur. Akhirnya, pada tahun 1740 Masehi, seluruh Pulau Lombok dapat ditaklukkan dan dikuasai oleh Karangasem. Arya Banjargetas datang ke Pulau Lombok dari Jawa Timur dengan membawa pengiringnya. Mula-mula mereka singgah di Kerajaan Sokong Tanjung di Lombok Barat sekarang. Arya Banjargetas ditugaskan untuk membuat patung, akan tetapi patung yang dibuat menimbulkan kecurigaan Datu Sokong. Arya Banjargetas pun disingkirkan dari Sokong. Kemudian Arya Banjargetas bergerak ke timur hingga sampai di Wanasaba. Itulah sebabnya di Wanasaba ada sebuah dusun bernama Banjargetas. Di Wanasaba ia sakit. Kemudian ia pun bernazar jika ia sembuh kelak, maka ia akan menghadap ke Raja Selaparang. Di Kerajaan Selaparang, ia pun juga menemukan nasib yang kurang baik karena dituduh berbuat yang tidak senonoh dengan putri raja. Akhirnya Arya Banjargetas juga disingkirkan dari Selaparang. Hal itulah yang membuat Selaparang benci terhadap Pejanggi karena menerima Arya Banjargetas sebagai patih. Versi lain menyebutkan bahwa Arya Banjargetas berasal dari Bali bagian utara. Oleh sebab itu, sering disebut dengan ungkapan pendek dengan Bali Selam, Petelik Datu Bali. Kerajaan Selaparang bersama Amasa Samawa berhasil mengusir Arya Banjargetas sampai di Pagutan. Dari Pagutan Arya Banjargetas bergabung dengan Kerajaan Pejanggi. Kemudian banyak membantu Pejanggi dalam melebarkan sayap kekuasaannya dengan menggunakan politik rerepe. Politik rerepe yang dijalankan terus berlanjut hingga ke Mambalan dan Sokong. Sebelum politik rerepe sampai ke Bayan, Raja Pejanggi justru mengambil kebijakan untuk membersihkan wilayahnya dari pengaruh Pagesangan dan Pagutan. Kerajaan Karangasem Bali yang memang ingin menguasai kerajaan-kerajaan di Lombok mendarat di pantai Padang Reak. Hal ini dimanfaatkan oleh Arya Banjargetas dengan meminta bantuan Karangasem untuk menyerang Pejanggi dan Selaparang. Kemenangan Arya Banjargetas dan Karangasem dalam peperangan di Tanah Bea
menyebabkan hubungan keduanya semakin baik. Hubungan baik tersebut dituangkan dalam sebuah sumpah bahwa mereka akan selalu bergandengan tangan secara damai turun-temurun. Kemudian keduanya membuat perjanjian yang dikenal dengan Perjanjian Timur dan Barat Juring. Isi perjanjian tersebut adalah untuk bagian barat dimiliki dan dikuasai oleh Karangasem, sedangkan bagian sebelah timur dimiliki dan dikuasai oleh Arya Banjargetas. Batas antara kedua bagian tersebut adalah Sungai Pandan, Sweta Penanteng, Pelambi, Ranggagata, dan Belongas. Raja Karangasem menempatkan wakilnya I Wayan Tegeh dengan ibu kota Tanjung Karang, kemudian dipindah ke Mataram. Sedangkan Arya Banjargetas mendirikan kerajaannya di Memela dan menguasai wilayah Batu Kliang, Puyung, serta Praya. Langkah awal yang dilakukan Arya Banjargetas adalah mengkonsolidasikan kekuasaannya ke wilayah-wilayah Kedemungan yang semula dikuasai Raja Pejanggi dan dijadikan sebagai pemegang kekuasaan di daerahnya dengan sebutan Perkanggo atau penguasa. Kemudian kebijakan Arya Banjargetas adalah membangun masjid, pasar serta pelaksanaan syariat Islam secara murni. Rakyatnya tidak dipunguti pajak. Selama pemerintahannya, Arya Banjargetas membagi wilayah kekuasaan kepada putra-putrinya maupun menantunya, yaitu Dinde Wiracandra dikawinkan dengan Panji Langko dan diberi wilayah kekuasaan meliputi Mujur, Marong, Ganti hingga ke laut sebelah timur. Raden Juruh diberi kekuasaan untuk memerintah di Batu Kliang. Akan tetapi, kerjasama Arya Banjargetas dengan Karangasem Bali tidak mendapatkan restu dari datu-datu di daerah Lombok. Oleh sebab itu, dalam pemerintahannya banyak datu-datu yang melakukan pemberontakan, antara lain pemberontakan Datu Bayan dan Datu Buluran. Kedua raja ini menyerbu Pringgabaya, namun serangan itu dapat ditahan dan keduanya tewas dalam pertempuran tersebut. Pemberontakan Datu Kadinding tetapi juga dapat dipatahkan. Pemberontakan Datu Semong Moh Jalaluddin, Raja Sumbawa. Datu Semong tewas karena pengkhianatan saudaranya. Perang ini dilanjutkan oleh pembantu-pembantunya sampai tahun 1725 Masehi. Pemberontakan Selaparang yang juga dapat dipatahkan dan sebagian rakyatnya diboyong ke Sekarbela, Dasan Agung, dan Rembiga. Keberhasilan Arya Banjargetas dalam menangkal setiap serangan dari luar memang lebih dikarenakan bantuan Gusti Ketut Karangasem. Adapun penyebab keruntuhan kerajaan Arya Banjargetas adalah banyak kekacauan terjadi sehingga tidak berkesempatan untuk membangun dan menata wilayah kekuasaannya sebagaimana mestinya. Karangasem ingkar janji terhadap sumpah yang pernah dilakukan. Banyak wilayah kekuasaan Arya Banjargetas yang diambil alih. Ketika Arya Banjargetas meninggal, putra-putra penggantinya kurang memiliki kemampuan dalam menata kerajaan. Sedangkan yang menjadi raja selanjutnya adalah Raden Ronton. Dalam kepemimpinannya, Raden Ronton memindahkan ibu kota ke hutan berora yang berubah menjadi Praya. Raden Lombok memperistri putri Raja Sokong Prawira. Dari perkawinan tersebut, lahir seorang putra bernama Denek Bangli. Pada masa pemerintahan Denek Bangli, terjadi pemberontakan Demung Selaparang yang dibantu oleh komplotan bajak laut. Untuk menumpas pemberontakan itu, diperintahkanlah Paman Denek Bangli untuk mengejar komplotan bajak laut itu sampai ke Sumbawa. Dalam pengejaran ini, sesampai di Labuan Lombok, Paman Denek Bangli menderita sakit, kemudian meninggal dunia di Ketangga. Beliau disebut Raden Hang Ketangga. Denek Bangli diganti oleh putranya bernama Raden Mumbul. Raden Mumbul gugur dalam suatu perang tanding dengan Demung Bon Mamben memperebutkan seekor kuda belang Panji. Setelah Raden Mumbul meninggal, maka ia digantikan Raden Wiratmaja. Raden Wiratmaja. Pada masa pemerintahan Raden Wiratmaja, daerahnya banyak mendapatkan tekanan dari Karangasem. Karangasem memaksa rakyat membayar upeti sehingga timbullah Perang Praya Pertama. Peperangan Praya I ini merupakan titik awal berakhirnya kerajaan Arya Banjargetas, tepatnya pada tahun 1841 Masehi.
Dengan demikian, pada akhir abad ke-18 sampai permulaan abad ke-19 Masehi, Kerajaan Karangasem berhasil menjadi kerajaan terkemuka di Bali. Kerajaan Karangasem, Lombok bagian barat, membentuk Kerajaan Mataram dan Kerajaan Singasari. Pada era inilah terjadi migrasi besar-besaran orang-orang Bali ke Pulau Lombok.